Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar di pelajaran yang ketujuh dengan judul Keluarga Perlu Ikut Serta dalam Pelayanan Pemberitaan Injil. Sebelum kita membaca ayat-ayat Tuhan yang akan kita pelajari sepanjang pelajaran kita kali ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang memiliki begitu besar anugerah di dalam kehidupan kami mengucap syukur karena pada hari ini kami masih boleh menikmati hari ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Terlebih daripada itu, kami bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan tolong kami, beri pengertian bagi setiap kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap pengajaran-pengajaran dan ayat-ayat firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan pada pagi hari ini, yang menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi semakin dewasa, dan pada akhirnya kehidupan kami boleh berbuah bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami serahkan pembelajaran kami di dalam sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pelajari diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 18 sampai yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai yang ke-28. Saya akan menolong membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dari Alkitab masing-masing di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Paulus kembali ke Antiokhia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara, minggu kemarin kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai keluarga-keluarga Kristen ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu pemberitaan Injil dengan memberikan dukungan melalui harta kita. Kita persembahkan sebagian harta kita untuk pekabaran Injil. Dan hari ini kita belajar bahwa kita sebagai keluarga Kristen juga harus ikut serta terlibat di dalam pelayanan pemberitaan Injil di gereja kita masing-masing. Dengan apa? Dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bagi
orang-orang yang belum memahami, belum mengerti kebenaran firman Tuhan, khususnya siapakah Tuhan Yesus Kristus bagi mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila di kota Efesus. Priscilla dan Aquila adalah sahabat-sahabat Paulus, di mana mereka menyertai Paulus ketika Paulus akan berangkat ke Antiokhia dari kota Korintus. Sebelum sampai di Antiokhia, Paulus singgah di Efesus. Dan di sana Paulus meminta Priscilla dan Aquila untuk tinggal, sementara Paulus melanjutkan perjalanannya ke kota Antiokhia. Paulus pasti memiliki rencana, memiliki maksud mengapa Priscilla dan Aquila diminta untuk tinggal di Efesus, bukan diminta untuk terus menyertai dia sampai ke Antiokhia. Dia mungkin melihat bahwa Priscilla dan Aquila akan lebih berguna ketika mereka tetap tinggal di Efesus. Priscilla dan Aquila bisa menolong jemaat di Efesus untuk menjadi lebih dewasa. Priscilla dan Aquila bisa menolong jemaat di Efesus untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu memang terjadi ketika pada waktu itu datanglah seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria yang bernama Apolos ke kota Efesus. Dia adalah seorang yang luar biasa, begitu mengenal kitab suci orang-orang Yahudi dan mengajar secara luar biasa dengan pengetahuan yang dia miliki. Tetapi sayangnya pengetahuan yang dia miliki tidak lengkap karena dia belum begitu paham tentang siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu Mesias, tetapi dia hanya paham tentang pembaptisan Yohanes. Hanya cukup di situ saja pemahamannya. Oleh karena itu ketika Apolos mengajar di rumah ibadat dan Priscilla Aquila hadir saat itu, mereka melihat bahwa Apolos adalah orang yang luar biasa, yang ketika dia diperlengkapi, dia pasti akan menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Dia pasti akan banyak membawa jiwa kepada Kristus dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Oleh karena itu ketika Priscilla dan Aquila melihat dan mendengarkan apa yang diajarkan oleh Apolos, merasa bahwa pengajaran Apolos masih kurang lengkap, apa yang diajarkan sudah benar tetapi belum sempurna. Oleh karena itu Aquila dan Priscilla mengundang Apolos datang ke rumah mereka. Dan mereka mengajar Apolos tentang kebenaran yang sejati dan memperlengkapi Apolos, sehingga pada ayat yang terakhir di situ kita bisa lihat bahwa Apolos sangat berguna bagi jemaat yang dikunjunginya karena dia bisa menjawab dengan tegas, memberikan sanggahan kepada orang-orang Yahudi yang menentang Yesus dan menjelaskan bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias. Dari teladan Priscilla dan Aquila, kita bersama-sama bisa belajar sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan di gereja kita masing-masing. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang peka terhadap setiap pengajaran yang disampaikan oleh saudara-saudara kita. Jikalau pengajaran-pengajaran itu tidak benar atau tidak lengkap, kita yang mungkin memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada saudara kita, hendaknya melengkapi pengajaran mereka, bukan dengan semena-mena merendahkan mereka ataupun mengkritik mereka secara luar biasa, sehingga di hadapan orang lain saudara kita yang memberikan pengajaran itu menjadi tidak dihargai. Kalau kita lihat Priscilla dan Aquila tidak semena-mena ketika Apolos mengajar sesuatu dan itu tidak lengkap, mereka langsung memberikan sanggahan atau memberikan masukan di depan orang umum. Tidak, mereka tetap menjaga wibawa Apolos, sehingga mereka mengundang Apolos ke rumah mereka untuk mengajar Apolos lebih lagi.
Demikian pula seharusnya dalam kehidupan kita, ketika ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang mengajar atau menyampaikan firman Tuhan, jika hal yang disampaikannya tidak lengkap atau mungkin bahkan ya sedikit melenceng, maka kita bisa memberikan masukan, memberikan nasihat ataupun memberikan pengajaran kepadanya dengan cara yang terhormat, dalam artian tidak mengkritik dan memberikan sanggahan di depan banyak orang, tetapi kita bisa mengundang dia untuk belajar bersama-sama kita tentang firman Tuhan yang benar, tentang pengajaran yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kita memiliki kewajiban untuk menolong orang-orang yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka bisa lebih lagi mengerti dan memahami akan siapa Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang ingin ikut serta di dalam pelayanan pemberitaan Injil, yaitu bahwa kita sebagai keluarga Kristen mendidik petobat baru. Ya. Kalau mungkin tadi kita baca di ayat-ayat yang tadi ya, Apolos itu mungkin bisa dikatakan sebagai petobat baru, tetapi dia sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang kitab-kitab Taurat. Oleh karena itu dia berani mengajar di rumah ibadat. Ya. Demikian pula di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat para petobat baru dan mereka dengan antusias, dengan semangat ingin mengajar kepada orang lain tentang firman Tuhan, maka sebagai keluarga Kristen yang mungkin lebih dewasa secara rohani, lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, kita memiliki kewajiban untuk mendidik mereka dengan benar. Ketika mereka mengajar sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka menjadi tugas kita untuk menolong mereka, memberikan pengertian kepada mereka tentang firman yang benar. Bagaimana caranya? Bisa saja dengan mengundang secara langsung untuk dia datang ke rumah kita, seperti apa yang dilakukan Priscilla dan Aquila, ya, mengajak dia makan, kemudian mengajak dia berdiskusi tentang firman Tuhan dan pengajaran-pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bisa juga dengan mendorong orang tersebut ikut di dalam sekolah minggu. Karena di dalam sekolah minggu akan lebih menyenangkan ketika berdiskusi bersama-sama di dalam kelas. Ada pertanyaan-pertanyaan, ada pemahaman-pemahaman yang mungkin bisa di-share atau dibagikan di dalam kelas. Bisa bertumbuh bersama-sama setiap anggota-anggota sekolah minggu itu, ya. Ketika ada sesuatu yang meragukan, maka kita bisa mendiskusikannya bersama-sama, sehingga kita semuanya boleh bertumbuh bersama-sama dan memiliki pengertian yang benar akan firman Tuhan. Jadi itu adalah tugas kita. Ketika kita melihat ada orang-orang baru dan mereka memerlukan pengertian yang benar, pengenalan yang benar akan Tuhan kita Yesus Kristus, maka mari kita dorong mereka untuk ikut sekolah minggu, belajar bersama-sama kita. Jika mereka masih belum mau, kita doakan dan kita menolong mereka dengan mungkin memberikan pengajaran secara langsung dengan berdiskusi secara pribadi dengan dia. Nah, itu hal yang pertama yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian hal yang kedua adalah kita membangun iman petobat baru. Dengan pengajaran yang benar, dengan pengertian yang benar yang kita sampaikan kepada orang tersebut, maka secara otomatis iman orang tersebut akan terbangun. Setiap pengertian-pengertian yang selama ini mungkin merasa dia terima adalah benar, ketika dia mendapat pengajaran dan pendidikan yang benar, maka dia akan mengerti, oh ternyata pengertian saya selama ini tidak benar. Maka dia akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan.
dan imannya akan terbangun. Saat kita mengajar orang tersebut secara pribadi atau membawa mereka di dalam sekolah minggu, itu akan menolong mereka untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Iman mereka akan bertumbuh dan semakin dewasa. Terutama ketika di dalam sekolah minggu ada kelompok-kelompok di mana satu dengan yang lainnya bisa saling bertukar pikiran, satu dengan yang lainnya bisa share atau berbagi kesaksian yang menolong orang-orang tersebut, orang-orang petobat baru ini akhirnya semakin kuat di dalam iman. Ketika dia mendapat kesaksian dari teman-teman dalam sekolah minggunya, dia memahami dan mengerti seperti apa Tuhan yang dia sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah pentingnya sekolah minggu, saling menguatkan, saling mendukung, dan di dalam kelompok sekolah minggu itu bisa bertumbuh bersama-sama, semakin kuat imannya dan semakin dewasa di dalam Kristus. Ketika semuanya itu sudah terjadi, maka kita bersama-sama bisa mendorong orang petobat Kristen baru itu untuk menjadi murid yang misioner, membawa mereka untuk juga melakukan apa yang kita lakukan. Dengan mungkin mereka menemukan orang-orang baru yang perlu mereka didik, menemukan orang-orang baru yang perlu mereka ajar dengan pengertian dan pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan ini bukanlah pekerjaan Tuhan yang berhenti di satu titik, tetapi akan terus berputar dan menghasilkan semakin banyak para pengikut Kristus, semakin banyak murid-murid Kristus yang dewasa dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama sebagai keluarga Kristen tidak tutup mata kepada orang-orang yang baru percaya kepada Yesus Kristus. Tidak peduli kepada orang-orang yang mungkin dengan penuh semangat ingin juga memberitakan Injil kepada orang lain karena dia sudah merasakan kasih Allah di dalam kehidupannya, tetapi pengetahuannya akan Injil belum lengkap. Kita tidak boleh tutup mata, kita tidak boleh tidak peduli kepada orang-orang tersebut, tetapi kita mendukung mereka, kita menyokong mereka dengan menolong mereka mendapat pengetahuan yang benar, pengajaran yang benar tentang kekristenan, tentang iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, biasanya orang-orang yang baru percaya Yesus itu kan memang semangatnya luar biasa ya, mereka ingin melakukan apa saja untuk Tuhan Yesus Kristus, tetapi seringkali pengetahuan dia pada saat itu masih belum lengkap. Nah, itulah tugas kita, seperti apa yang sudah saya jelaskan di awal-awal tadi. Kita mendidik mereka, kita membangun iman mereka, dan kita terus mendukung dan mendorong mereka untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi seperti apa yang kita lakukan, untuk mengajar orang-orang baru mengenal Tuhan dengan benar. Itulah yang kita pelajari hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi keluarga Kristen yang berdampak, keluarga Kristen yang memberkati. Tidak hanya bagi gereja kita, tetapi juga bagi sekitar kita, bahkan bagi negeri kita, dengan menyokong dan mendukung pemberitaan Injil. Kalau minggu kemarin melalui harta kita, hari ini melalui pemikiran dan tenaga kita. Sehingga gereja kita, lingkungan kita diubahkan oleh karena setiap orang, setiap keluarga memiliki visi yang benar di dalam Yesus Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan atas gereja dan lingkungan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami mengucap syukur karena kami boleh belajar bagaimana kami menjadi keluarga Kristen, ikut serta di dalam pelayanan pemberitaan Injil dengan menolong para petobat baru yang penuh semangat ingin juga bersaksi atau memberitakan Injil kepada orang lain, tetapi pengetahuan mereka belum lengkap. Membawa mereka ke sekolah minggu untuk belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, dan semakin dewasa di dalam Kristus, memiliki pengertian dan pengajaran yang benar
sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus pakai kami untuk menjadi berkat dan kesaksian dimanapun Tuhan menempatkan kami, baik di gereja kami, di lingkungan kami maupun di negara kami. Terima kasih Bapa, karena kami rindu nama Tuhan dipermuliakan atas gereja kami, atas keluarga kami, atas lingkungan kami, dan bahkan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.